gratis bagi belasan kelompok masyarakat. Orangnya nguyung seminggu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, berencana menyelenggarakan program balap bebas kendaraan atau Car Free Night sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu bisa dicengkat agenda kongko bersama pelajar di kantor DPD Golkar DKI Jakarta Sabtu siang. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, terjadi 111 aksi tawuran dalam 3 bulan terakhir. Nantinya RK akan melibatkan perusahaan antar kampus sebagai panitia Car Free Night untuk menyalurkan energi mereka secara positif. Ya, tawuran jadi prioritas. Selain edukasi, kami ingin metodenya itu mereka dibikin Mapolres pun memaparkan visi misinya untuk warga Jakarta. Ia membahas sejumlah persoalan mulai dari solusi banjir, masalah kemiskinan, hingga ketersediaan lapangan kerja. Dharma juga memamerkan kartu Jakarta Ku Aman yang akan digunakan warga Jakarta untuk berbagai keperluan mulai dari kesehatan hingga transportasi. Lurus kan? Dan saya menghadirkan kartu Jakarta Ku Aman. Ya. Kartu Jakarta Ku Aman ini konsepnya, sistemnya sudah saya patenkan tahun 2000. Acara yang sama, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menjanjikan layanan transportasi umum MRT dan LRT gratis bagi 15 golongan masyarakat jika dirinya terpilih menjadi gubernur. 15 golongan tersebut diantaranya adalah lansia usia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, ASN, anggota TNI Polri dan veteran, serta masyarakat menengah ke bawah. Untuk 15 golongan di Jakarta, ada ASN, TNI Polri, disabilitas, mungkin para pekerja seni dan teman-teman wartawan juga ya, boleh dicek. Yang dulu dibebaskan untuk busway, kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerja sama dengan pemerintah pusat yang namanya LRT, MRT, yang 15 kelompok golongan ini juga akan harus Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Risma hari ini pengaruh itu kan kerja daerah khusus DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya Kamis sore. Dalam rakerdasus ini, paslon cagup cawagup Jawa Timur urut 3 menyampaikan program dengan slogan resik, responsif, efektif, smart, integritas, dan komitmen. Slogan ini diharapkan dapat disosialisasikan oleh ratusan kader PDIP di seluruh DPC di Jawa Timur kepada masyarakat. Risma berharap dengan slogan ini masyarakat Jawa Timur dapat lebih smart seluruh Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Industri kecantikan masih menjanjikan potensi cuan yang menggiurkan. Ekonomi nasional dan dunia dalam bisnis dan referensi. Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di CNN Indonesia. Mantapkan diri dengan dialog penuju hati, keimanan dan ketakwaan. Kayak anak kucingan. Itu semua kasih sayang Allah lebih besar daripada apa yang Allah timpakan. Sholat itu adalah ibadah yang sangat penting, dan ketika ditinggalkan, status keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Jangan lewatkan gapai kemuliaan Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Si Akang iya Indonesia kualifikasi Piala Asia U20 2025 pertandingan akan digelar pada malam nanti di Stadion Madia Senayan Jakarta. Hasil akhir duel itu akan menentukan perluasan langsung ke Tiongkok awal tahun 2025 nanti. Dan bagaimana suasana jelang pertandingan tersebut sudah rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro di Senayan. Selamat sore Diego, seperti apa kesiapannya? Silakan. Ya, selamat sore Heranov. Betul sekali, pada hari ini laga antara Timnas U20 Indonesia dan juga Timnas U20 Yaman akan menjadi laga penentu lolos atau tidaknya secara langsung Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025 nanti di Tiongkok. Dan memang laga ini cukup krusial karena kedua tim sama-sama mengumpulkan poin 6, artinya mereka memiliki poin yang sama, dan
Indonesia memiliki jumlah agresivitas gol yang lebih unggul sedikit, yakni 1 gol dibandingkan dengan timnas U20 Yaman. Mana timnas Indonesia berhasil menaklukkan timnas Maladewa di pertandingan pertama, kemudian berhasil menaklukkan timnas U20 Timor Leste di pertandingan kedua dengan skor 3-1. Mana ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan menjelang laga melawan timnas U20 Yaman ini. Salah satunya yang disebutkan oleh pelatih kepala Indra Syafri adalah terkait mepetnya waktu recovery bagi para pemain untuk menghadapi laga ini. Mengingat laga ini digelar hanya dalam 1 hari. Ada yang ngajongkengan melawan timnas U20 Timor Leste kemarin. Artinya waktu recovery ini sangat krusial bagi para pemain yang baru menjalani pertandingan, lalu esoknya hanya mempunyai waktu untuk recovery, dan hari ini mereka harus bertanding lagi. Dan tentunya secara taktik pun mereka hanya punya sedikit waktu untuk mencobanya di lapangan, atau bahkan tidak ada waktu untuk mencobanya di lapangan sama sekali, sehingga mereka hanya bisa melakukan analisis terhadap taktik yang akan dipersiapkan oleh timnas U20 Yaman melalui data-data yang disajikan oleh tim performance analis di ruang-ruang sebelum pertandingan nantinya. Dan beberapa hal yang menjadi catatan dari pelatih kepala Indra Syafri dan juga staf pelatih lainnya adalah timnas Yaman tentunya memiliki kualitas sendiri, menumpuk pemain di area sana, mengundang crossing tersebut, sehingga nantinya apabila berhasil dipatahkan, kita dapat melakukan serangan balik secara cepat ke area pertahanan Yaman. Dan tentunya kedua pendekatan ini bisa menjadi salah satu opsi daripada pelatih Indra Syafri, dan yang lebih penting lagi adalah eksekusi daripada kualifikasi dengan torehan sewaktu 1 menit 29,88 detik. Catatan waktu itu mengguli perolehan waktu milik pembalap Pertamina Enduro PR46 Racing Team Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta yang akan start. Nah, si adi orang itu kayak biasanya dipanggil tuh. Mana anu kayak mah? Nggak bangun. Hah? Oh, bener nggak bangun? Tukang nanya. Terus saya lain ke orang, itu apa mau? Oh gitu. Saya kan gitu Kok nggak bangun dia diharapkannya nggak bangunnya tetap. Kabeh apa? Oh, oh sih. Dari Hasil itu membuat Peko banyak Wah, yang mobil masuk sih. dalam selisih poinnya dengan tim menjadi hanya 12 poin. diratakan dia ada pensiun ngadon. Dan yang terbaru terkini kami mendapat informasi bahwa tim Pengen kos-kosan. Siapa? Kenapa? Publik dari Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan sebagai Outstanding Leading Figure in Regional Owned Enterprise Development adalah Heru Suseno. Sebagai PJ Bupati Tulungagung sejak 1 tahun lalu, nyatanya banyak prestasi yang ditorehkan mantan Kepala Dinas Perkebunan Jawa Timur ini sehingga berdampak pada kemajuan Kabupaten Tulungagung. Sedikitnya 18 penghargaan diraih Kabupaten Tulungagung, termasuk diantaranya Top Pembina BUMD untuk Heru Suseno sebagai bukti keberhasilannya membina sejumlah BUMD yang meraih pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Dengan penghargaan dari ajang CNN dan langkah. Ya, emang rata-rata lah mulai penyakit itu ini kan terutama untuk sektor pertanian dengan El Nino yang agak panjang, jadi kekeringan yang agak panjang. Tahun ini memang kita produksinya akan turun karena kemarau itu kan lebih panjang dari tahun 2023. Diprediksi hujan akan turun dengan baik itu pada bulan November. Pada bulan Oktober ini kita sudah mulai tanam. Artinya harus ada upaya-upaya khusus bagaimana supaya air yang sebagai bahan utama untuk melakukan produksi pertanian khususnya pangan itu menjadi bagus. Oleh karena itu kita juga koordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana menyiapkan air dalam bentuk ada pipanisasi, kemudian pompa dan lain-lain yang tujuannya tentunya adalah menyiapkan air supaya masa tanam itu menjadi lebih terselenggara. Heru Suseno juga pernah dianugerahi tokoh penggerak koperasi madya tingkat nasional serta diganjar penghargaan Anugerah Sasana atas peran aktifnya membina dan mengembangkan desa, kelurahan, sadar hukum.
Tidak hanya penghargaan dalam CNN Kenapa Indonesia, kenapa? baginya, semua penghargaan yang diraih adalah bukti nyata sinergitas berbagai pihak di Kabupaten Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia. Coba tuh nyeritain ya. Kayaknya berpenyakit nah iya. Kayaknya itu paralytis ya namanya. Ini bukan paralytis ya. Tadi bukan pisang ya. 29 September 2024 mulai untuk membuka hingga pukul 10 malam nanti rentak di Bursa Transmart Indonesia. Nikmati belanja produk usaha sarang, produk dengan diskon 50% tambah diskon 20%. Bagi anda pelanggan Aloe Prime juga kartu kredit Bank Mega maupun kartu kredit Bank Mega Syariah. Dan CNN Indonesia News Report kembali hadir dengan informasi lainnya tetap bersama kami.